Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kali ini ada sebuah kesaksian. Ini menurut saya sangat-sangat lucu sekali. Dan orang ini mengaku orang Madura. Kesaksiannya ini menurut saya adalah sebuah kelucuan yang nyata gitu loh. Mari kita saksikan bagaimana kesaksian dia itu menjadi seorang murtadin, katanya, pengakuannya begitu sih. Tetapi menurut saya ini sangat lucu dan menurut saya ini cerita palsu semata. Yuk kita dengarkan. Dan Injil, saya bawa Al-Quran itu, kamar itu saya buka, saya berdoa. Sebelum saya itu mempelajari Alkitab, Injil, saya berdoa dulu, ya Allah, tunjukkan saya jikalau agama yang benar Islam. Tunjukkan ya Allah dalam diri saya. Tunjukkan. Saya berdoa, saudara, saya berdoa. Karena di dalam diri saya itu ada pergulatan untuk mencari kebenaran itu, kebenaran yang sejati, kebenaran yang menghidupkan. Saya pelajari dan saya berdoa, ya Allah, tunjukkan kalau memang agama saya yang saya imani ini benar, saya akan membela agama saya. Saya akan membela agama saya. Saya tidak peduli agama lain pun. Saya akan membela agama saya, apapun itu. Itu dalam diri saya. Sampai kapanpun saya akan membela agama saya. Ya Allah, tunjukkan. Dan sesudah itu saya habis berdoa, saya membuka Al-Quran, surat Al-Fatihah itu saya buka dari yang pertama, surat Al-Fatihah, surat ayat-ayat sholat. Di situ dikatakan artinya, Siratal Mustaqim di situ, surat Al-Fatihah. Nah, orang ini katanya membaca surat Al-Fatihah, ayat-ayat sholat di dalamnya itu, dan terus orang ini yang mengaku-ngaku bernama Kholik ini dan mengaku-ngaku orang Madura ini, dia itu mengatakan sekelumit surat Al-Fatihah aja sudah salah. Dan dia mengatakan isdinas dengan menggunakan sin, isdinas sirotol. Nah, ini membuktikan bahwa Mas Kholik ini adalah orang yang bodoh di dalam ajaran Islam gitu loh. Kalau memang dia itu memang benar-benar seorang murtadin, maka dia itu umat Islam, orang Islam yang bodoh. Karena membaca surat Al-Fatihah aja sudah belepotan gitu loh. Hanya sekelumit yang dia baca, dia itu sudah belepotan gitu. Isdinas gitu. Tidak ada di dalam surat Al-Fatihah kalimat isdinas, itu tidak ada. Tetapi menggunakan hak karena petunjuk di situ, bukan sin, isdinas gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang mengaku orang Madura ini adalah seorang pembohong gitu. Yuk kita lanjutkan lagi videonya. Fatihah itu surat ayat-ayat sholat. Di situ ada arti yang mengatakan di Al-Quran, di surat Al-Fatihah itu, bahwa ya Allah, dalam setiap kita sholat membaca Al-Fatihah, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang kau murka atau yang kau sesatkan. Tetapi apa, saudara? Di situ membuat saya, iman saya semakin kuat bahwa agama saya inilah yang benar. Di situ setiap sholat kita memohon supaya kita diberi jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, di situ. Nah, karena di dalam ajaran Islam manusia ini selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak
disesatkan iblis, karena iblis itu bisa menyesatkan manusia. Iblis ini tidak kelihatan, maka tugas iblis adalah apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka untuk itulah umat Islam senantiasa pada setiap saat selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak disesatkan oleh iblis, gitu loh. Karena iblis ini kadang-kadang cara mencobai manusia ini tidak terasa, gitu loh. Sehingga manusia ini merasa apa yang dia lakukan itu benar, gitu loh. Maka dari situ umat Islam selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah memberikan sebuah kitab suci bagaimana cara untuk mengusir iblis, gitu loh. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali bagaimana cara mengusir iblis. Nah, ketika orang itu disesatkan oleh iblis, maka orang itu sudah tersesat, gitu. Yuk kita lanjutkan lagi. Tuh, saya buka kembali, saya kok penasaran buka Injil. Saya buka lagi Injil. Bolak-balik saya buka Al-Quran. Bolak-balik saya buka Injil. Dan saya buka Injil, mulai di pertama saya buka itu kok nama-namanya ini kok nama-nama kayak Yus gitu ya. Sebentar ya, ini sangat lucu sekali ekspresi tangannya, gerakannya ini kok lucu gitu loh. Lucu banget. Yuk kita lihat ekspresi tangannya yang lucu ini. Memohon supaya kita diberi jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, di situ saya buka kembali, saya kok penasaran buka Injil. Saya buka lagi Injil. Bolak-balik saya buka Al-Quran. Bolak-balik saya buka Injil. Dan saya buka Injil, mulai di pertama saya buka itu nama-namanya itu tangannya bro. Kayak tangannya itu diem bro. Markus, Lukas, Yohanes, sampai Rasul, Roma, segala macam itu. Nah, banyak surat saya nggak ngerti. Yang penting saya belajar. Saya buka. Wah, tebal seperti ini ya. Ternyata Alkitab lengkap. Pasti kalau udah tebal seperti ini, pasti semua tertulis semua di Alkitab. Pasti akan tertulis lengkap. Tebal Alkitab itu. Ada mulai perjanjian lama dan perjanjian baru loh. Wow, perjanjian lama. Itu para nabi diceritakan di situ, perjanjian baru. Dan sesudah itu, saudara, saya membuka Al-Fatihah, saya membuka Alkitab, saya buka perjanjian baru. Saya buka, ketemu kan? Saya Yohanes. Nama saya orang Islam dulu, saya buka asal buka aja, namanya kita belajar mencari kebenaran. Saya buka Yohanes. Di situ dikatakan, saudara. Di situ dikatakan di Yohanes, saya kaget. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa Bapa itu? Allah sendiri. Kata aku dan Bapa adalah satu. Nah, hanya karena kalimat aku dan Bapak adalah satu, orang ini kaget. lucu. Padahal kalimat itu adalah sebagai majas. Artinya Yesus ini menunjukkan kedekatan Yesus kepada Allah, kepada Tuhan itu. Artinya Yesus sendiri mempunyai Tuhan. Contohnya gini aja. Perempuan itu sangat dekat dengan laki-laki. Itu menunjukkan bahwa istrimu adalah satu dengan kamu adalah satu dengan istrimu. Bukan berarti benar-benar satu gitu. Itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara kamu dan istrimu, antara istrimu dan kamu, kan begitu seharusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa karena Yesus ini adalah utusan menurut Bible, menurut Alkitab adalah utusan Allah, maka Yesus ini sangat dekat dengan Allah. Artinya Yesus bukan Allah gitu loh. Walaupun dikatakan satu, ini menunjukkan kalimat majas yang menghubungkan kedekatan sebuah hubungan gitu loh, antara Tuhan dan makhluknya gitu loh. Seperti itu. Nah, berhubung si Holik ini orang Muslim yang menurut saya sih orang Muslim yang bodoh. Karena apa? Karena membaca Al-Fatihah aja tadi sekelumit Al-Fatihah aja sudah belepotan. Masa Al-Fatihah dibaca isdinas katanya, yang barusan tadi, itu menunjukkan bahwa si Holik ini adalah benar-benar orang bodoh gitu. Yuk lanjut. Bukan
Nah, coba Anda bayangkan. Dia menyebut, bukankah Tuhan itu tidak beranak? Gitu ya, si Kholik ini. Dan dia juga mengatakan, di dalam surat Al-Falaq, Qul huwallahu ahad gitu loh. Masa Qul huwallahu ahad itu disebut surat Al-Falaq? Ini menunjukkan bahwa si Kholik ini benar-benar orang bodoh gitu loh. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini disebut dengan surat Al-Falaq oleh si Kholik ini, si bodoh ini gitu loh. Ini menunjukkan bahwa si Kholik ini benar-benar orang bodoh gitu loh. Yuk lanjutkan lagi. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya buka. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa Bapa itu? Allah sendiri. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saya buka. Bukannya Tuhan itu tidak beranak? Bukannya Tuhan itu tidak diperanakan? Nah, perhatikan surat Al-Falaq kan? Ini kebodohan si Kholik ini. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya buka. Tetapi apa di Yohanes dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang tidak percaya kepada Nah, si Murtadin, si Kholik yang mengaku orang Madura ini sebenarnya hanyalah orang bodoh yang berkeyakinan gitu loh. Nah, kayak di sinilah bahayanya orang bodoh yang berkeyakinan. Maka dari situ ketika menyebut Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu dikatakan surat Al-Falaq oleh Murtadin odong-odong ini, oleh Murtadin Kholik ini gitu loh. Untuk itulah saya berkesimpulan si Kholik Murtadin ini adalah orang bodoh yang berkeyakinan gitu loh. Yuk next lanjut. dia tidak memiliki Bapa. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Bapa, dia tidak memiliki anak. Nah itu. Nah, sudah jelas di sini, barang siapa yang tidak percaya kepada anak, dia tidak memiliki Bapa. Artinya ini kalimat ini adalah sebuah kiasan, sebuah majaz kalimat, yaitu bahwa menunjukkan barang siapa yang tidak percaya kepada utusan Allah, maka dia sama saja tidak memiliki Allah, sama saja tidak percaya kepada Allah. Artinya jika menolak salah satu utusan di dalam Islam, jika menolak salah satu daripada utusan, artinya tidak percaya kepada utusan Allah, maka dia tidak sama saja dia itu ingkar kepada Allah gitu. Nah, sama seperti di dalam Bible tersebut sebenarnya. Siapa yang tidak percaya kepada anak, maka tidak tidak memiliki Bapa. Nah, di sini kalimat seperti ini adalah terjadi di era yang dulu. Karena apa? Dulu itu dikenal dengan kalimat anak dan Bapa. Ini menunjukkan hubungan yang dekat gitu. Artinya Tuhan dan penciptanya gitu. Tuhan dan sang pencipta dengan ciptaannya gitu. Itu menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Nah, kalau istilah sekarang, maka hal ini digambarkan Allah dan utusannya gitu. Ini cuman gaya bahasa yang berbeda karena pada zaman yang berbeda aja. Nah, berhubung Mas Kholik ini orang bodoh, maka ini tidak mengerti apa-apa. Yuk lanjut lagi kelucuannya ini. Saudara, saya buka lagi, wah. Terus saya buka di Yohanes, di ayat lain dikatakan, akulah jalan. Saya kaget. Yohanes, akulah jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun, mau Nabi Musa, mau Nabi siapa, mau Nabi ini, tidak bisa, saudara. Di situ Yesus mengatakan, akulah jalan. Jadi ketika saya membuka surat Al-Fatihah, ketika saya sholat, membaca arti, di situ, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang kau sesatkan. Tetapi di situ dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan. Ingat, akulah jalan. Di situ saudara, saya langsung ya. Nah, gitulah. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kan begitu. Nah, sebenarnya di sini Yesus itu hanya jalan, bukan Tuhan gitu, bukan tujuan gitu.
jalan. Nah, ketika Mas Kholik ini menyembah jalan, maka dia itu tersesat, tidak akan sampai kepada tujuan. Karena apa? Mengira jalan itu adalah sebuah tujuan gitu. Ibarat gini ya. Saya ini mau ke Jakarta dari Surabaya. Kan jalan ini kan ini Kediri itu adalah sebuah jalan gitu. Anggaplah jalan tol gitu. Nah, jalan tol setelah saya masuk dari di Waru atau di Malang atau di Mojokerto gitu ya, itu kan jalan, itu bukan Jakarta, bukan tujuan gitu, itu jalan menuju ke Jakarta kan begitu. Nah, kalau tidak melalui jalan itu maka tidak akan sampai kepada Jakarta. Nah, ketika ada orang mengira jalan itu adalah Jakarta, maka dia itu tersesat gitu loh, karena mengira jalan adalah tujuan gitu loh. Nah, ketika Mas Kholik ini mengira Yesus itu adalah Tuhan, maka Mas Kholik ini sudah tersesat karena mengira sebuah jalan itu sudah tujuan. Maka akhirnya Mas Kholik itu tersesat di jalan, tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Karena Yesus mengaku hanya jalan menuju Bapa, hanya jalan menuju Tuhan gitu. Yesus ini hanya jalan gitu. Jangan pernah menuhankan Yesus. Jangan pernah menuhankan jalan. Karena jalan bukanlah tujuan gitu. Nah, inilah kesesatan si Kholik ini yang mengaku-ngaku orang Madura ini gitu. Yuk lanjut lagi. Yesus, benar engkau Tuhanku berkata dalam mimpi saya, berkata, benar engkau Tuhan datang kepada saya, bahwa engkau mengatakan kepada saya, ikutlah Kholik, jangan takut, aku Yesus penyelamat. Nah, si Kholik ini mengaku-ngaku mimpi ketemu Yesus apa. Nah, disinilah padahal di dalam Bible itu sendiri semua roh yang datang itu harus diuji gitu. Harus diuji kenapa? Karena malaikat pun bisa menyamar karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang gitu. Nah, Mas Kholik ini tiba-tiba waduh langsung benar. Nah, ini adalah menurut saya adalah iblis yang datang kepada si Kholik ini, dan si Kholik ini adalah sudah disesatkan oleh iblis menurut saya gitu. Karena Yesus pun ketika didatangin oleh iblis, dia itu apa? Iblis itu menyuruh menyembah. Yesus ini disuruh menyembah iblis gitu. Sembahlah gitu loh. Bahkan iblis ini artinya iblis ini mengaku Tuhan gitu loh kepada si Yesus ini. Nah, Yesus ini masih menguji menguji dulu roh yang datang ini, iblis ini, sehingga apa? Sehingga Yesus ini mampu mengusir iblis. Bagaimana cara Yesus mengusir iblis? Yesus menyebut nama Allah ketika mengusir iblis ini gitu loh. Karena Yesus berkata, nyahlah kamu iblis dari hadapanku, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itu kata Yesus kepada iblis. Sehingga setelah iblis ini mendengar nama Allah, maka iblis ini lari terbirit-birit. Iblis tidak takut kepada Yesus, tidak, tetapi iblis hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ketika Yesus menyebut nama Allah, maka iblis ini lari terbirit-birit gitu. Awalnya ya Yesus mau dilempar, Yesus mau dijatuhkan di gunung yang tinggi dan seterusnya. Tetapi setelah Yesus menyebut nama Allah, maka iblis ini lari. Sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, perhatikan kalimat ucapan Yesus ini. Ucapan Yesus ini menyebut Allah ini dengan menggunakan kalimat Dia. Artinya Allah ini bukan Yesus. Yesus ini manusia biasa. Karena Yesus menyebut Dia. Sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Karena menyebut Tuhan Allah ini dengan menggunakan kalimat Dia. Sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, disinilah kebodohan Mas Kholik semakin tampak jelas. Semakin lama dia bercerita, semakin tampak kebodohannya gitu loh. Nah, di sini di awal-awalnya sudah salah menukil sebuah surat Al-Fatihah, dan di belakang-belakangnya pun semakin amburadul gitu loh. Yuk kita lanjutkan next.
Ketika itu saudara, saya bersujud di kamar saya bersujud. Ampuni saya Yesus, yang selama ini saya belum mengakui Engkau sebagai Tuhan. Saya nangis saudara. Saya tidak main-main. Nah, hati-hatilah saudara. Iblis itu dalam mencobai adalah menguji manusia, dalam menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara gitu. Dengan berbagai macam cara, bagaimana orang itu mau disesatkan oleh iblis tersebut gitu. Jangan ketika misalkan kita mimpi, kita harus menguji dulu. Nah, inti daripada daripada semua konsep ketuhanan itu adalah yang jelas Tuhan itu maha kuasa, selain maha kuasa juga maha abadi gitu. Nah, misalkan gini, Tuhan itu maha kuasa segalanya dan juga maha abadi. Coba Anda kaitkan dua sifat ini kepada yang kita anggap Tuhan. Contoh, saya kaitkan kepada Yesus misalkan. Yesus ini, apakah Yesus kuasa? Anggaplah Yesuslah kuasa misalkan. Tetapi ketika abadi ini juga digandengkan, apakah Yesus ini abadi? Ternyata Yesus tidak abadi. Kenapa? Karena mengalami sebuah perubahan. Segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi. Apalagi mati gitu. Yesus ini mati, ternyata Yesus tidak abadi. Segala sesuatu yang tidak abadi tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Gitu loh. Segala sesuatu yang tidak abadi tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Jangankan mati, pernah mati ya, berubah aja. Dari Yesus itu dari awalnya anggaplah katanya orang Kristen ini jelmaan Tuhan, sehingga di dalam rahim, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak dan seterusnya. Ini sebuah perubahan, sebuah proses. Segala sesuatu yang berproses, segala sesuatu yang berubah itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan karena tidak abadi gitu loh. Nah, ternyata Mas Kholik ini tidak paham tentang kalimat ini gitu. Ini kebodohan Mas Kholik ini semakin tampak di sini gitu loh. Yuk, next lanjut. Bahwa di dalam setiap saya beribadah itu suatu kesia-siaan. Tidak mungkin kita beribadah kita langsung masuk ke dalam surga. Apapun perbuatan baik kita tidak menjamin saudara. Ketika saya mengenal Yesus, bahwa akulah jalan kebenaran, saya bersujud di dalam kamar. Nah, semakin bodoh. Katanya kebaikan apapun tidak akan menjamin masuk ke dalam kerajaan surga gitu loh. Kata Mas Kholik. Di sini kebodohan Kholik ini semakin tampak. Padahal begini ya, surga itu adalah hanya bisa dicapai dengan rahmat Allah, arti pertolongan Allah. Dan manusia ini bagaimana caranya kita itu agar mendapatkan rahmat Allah? Maka kita itu melakukan segala perintah Allah, melakukan segala kebaikan. Bukan kebaikan kita yang memang yang bisa masukkan ke dalam surga, tetapi rahmat Allah. Nah, ketika kita berbuat baik, maka Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita ini mendapatkan rahmat, sehingga rahmat Allah itulah yang bisa kita bisa mencapai ke surga gitu loh. Seperti itulah. Nah, terus Halik ini jalan, katanya Yesus itu kan cuma jalan, hanya jalan. Jalan ini jangan pernah menuhankan jalan gitu. Jalan, jika Anda orang yang menuhankan jalan, maka dia sudah tersesat. Karena mengira jalan adalah sebuah tujuan. Disinilah letak kesesatan, maka Mas Kholik tidak akan sampai kepada Tuhan gitu. Yuk lanjut, naik. Ya Tuhan, apapun saya akan ikut Engkau. Saya akan ikut Engkau, bahwa Engkau jalan kebenaran itu. Dan di situ Yesus mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Sebab barang siapa yang melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Jadi kalau begitu saudara, Yesus. Nah, inilah jalan kebenaran.
kebenaran itu seperti ini contoh ya, jalan kebenaran. Kitab suci ini sebuah jalan, sebuah petunjuk, sebuah jalan kebenaran gitu loh. Kalau kita ingin benar maka ngikuti kitab suci, jangan pernah menuhankan kitab suci gitu. Kalau kitab suci adalah hanya sebuah jalan, jangan pernah menganggap kitab suci sebagai Tuhan. Maka jika orang itu menganggap kitab suci adalah sebagai Tuhan, maka orang itu sudah sesat. Begitu juga Yesus. Yesus ini disebut anak. Anak ini istilah zaman dulu gitu. Nah, zaman sekarang dikenal dengan utusan, dan Yesus pun mengaku dirinya, aku hanya utusan gitu. Dan Yesus juga pernah mengatakan, apa yang Bapa firmankan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Semua telah aku sampaikan kepada mereka. Di sini Yesus sangat jelas bahwa Yesus ini hanya messenger, hanya penyampai firman. Makanya disebut dengan jalan. Karena apa? Karena pada saat itu hanya Yesus. Nah, ketika ada orang misalkan pada saat itu menolak Yesus sebagai utusan, maka orang itu sama aja ingkar kepada Bapa, maka sama aja tidak memiliki Bapa gitu. Nah, satu-satunya agama di dunia ini yang percaya kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa dan kepada seluruh para nabi hanya agama Islam. Jadi Islam satu-satunya yang tidak pernah menolak Nabi Isa gitu. Yahudi menolak Nabi Isa. Jangankan dianggap sebagai Tuhan, Nabi aja orang Yahudi tidak mau menganggap Nabi Isa ini sebagai Nabi, dan Yesus sebagai Nabi tidak mau. Tetapi kalau umat Islam semuanya itu adalah Nabi-Nabi yang Islam gitu loh. Semuanya itu adalah beragama Islam. Nah, disinilah letak kebodohan Mas Kholik di sini. Yuk lanjut lagi. Tuhan sendiri, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Sang Pencipta. Nah, Mas Kholik ini mengatakan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, menjelma. Nah, di sini kalimat ini kan sudah mengandung sebuah proses. Ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, maka semuanya itu berubah total gitu. Baik sifat, baik wujud dan seterusnya, itu berubah total. Artinya berproses. Nah, segala sesuatu yang berproses, segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi. Dan segala sesuatu yang tidak abadi tidak pantas disebut sebagai Tuhan di muka bumi ini gitu loh. Segala sesuatu apapun yang berubah, yang berproses tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Disinilah kebodohan Mas Kholik tidak memahami tentang kalimat-kalimat seperti itu gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa Mas Kholik ini semakin lama semakin bodoh, semakin lama semakin bodoh, semakin jelas kebodohannya gitu. Kesesatannya semakin jelas. Yuk lanjut lagi, next. Allah Sang Pencipta sendiri menciptakan manusia, ribuan manusia, hewan dan segala isinya alam dunia ini. Dia Maha Agung. Apalagi dia menjadi manusia. Nah, katanya Allah itu Maha Agung. Itu saya setuju dengan hal itu. Tetapi ketika menjelma menjadi manusia, dan Yesus ini ternyata hanya menjadi bulan-bulanan orang Romawi. Nah, ini disinilah kehinaan gitu loh. Menjadi terhina gitu, menjadi hina. Nah, ini berarti tidak Tuhannya Mas Kholik ini sekarang ini tidak mahal lagi, karena mempunyai sifat. Karena apa? Karena sudah terhina gitu. Segala sesuatu yang mempunyai sifat hina, dia itu tidak maha gitu. Segala sesuatu yang mempunyai sifat hina tidak maha gitu. Nah, ternyata setelah Yesus datang ke dunia, dia itu terhina, sangat terhina. Segala sesuatu yang terhina itu bukan maha gitu. Bukan maha, maka Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Naik lanjut. Ya. Ketika Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api, orang Israel pun percaya, yaitu orang Yahudi. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri berupa api gitu. Nah, sebenarnya ini juga kebodohan Mas Kholik itu sendiri ya. Padahal di situ saking Nabi Musa ini awalnya itu mau bertemu Tuhan gitu. Maka ketika itu
gunung-gunung itu tidak kuat, tidak tahan terhadap keagungan Tuhan, sehingga gunung ini memercikkan api gitu loh. Artinya gunung ini sehingga keluar api seperti api gitu loh. Maka itulah yang Nabi Musa lihat. Bukan berarti api itu Tuhan, bukan gitu loh. Tetapi karena gunung ini hancur lebur, tidak kuat menahan keagungan Tuhan gitu. Ibarat gini aja ya. Ketika misalkan sebuah listrik aja, ketika misalkan tidak kuat, maka dia itu akan terjadi gesekan sehingga keluar api gitu, sehingga ada timbul kebakaran yang ditimbulkan oleh aliran listrik tersebut. Itu karena tidak kuat menahan gitu, menahan arus listriknya ini konslet gitu. Nah, untuk alam semesta ini hancur lebur ketika Musa ingin bertemu dengan Tuhan gitu. Kenapa? Alam semesta ini fana gitu, fana. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Suci gitu. Nah, ketika itulah Nabi Musa sadar, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah gitu. Maka Tuhan tidak akan dapat terlihat di dunia ini. Bahkan di dalam Bible pun digambarkan tak seorang pun yang dapat melihat Tuhan, dapat hidup gitu. Artinya selama kita berada hidup di dunia ini tidak akan pernah melihat Tuhan. Itu sebenarnya sudah tergambar di dalam Bible itu sendiri gitu. Tapi Mas Holik ini lagi-lagi dia itu Al-Quran tidak tahu, Bible tidak tahu. Jadi ya Mas Holik ini cuman kuar-kuar rendahan aja sebenarnya gitu loh. Yuk naik lanjut. Orang Islam percaya kepada Allah, kepada Tuhan yaitu Allah yang adalah zat. Mereka percaya kalau di batu itu adalah suatu batu yang sangat dimuliakan. Manusia percaya kepada batu yang ada di Ka'bah. Semua umat Islam saudara kita percaya Hajar Aswad. Maaf saudara, ini tidak saya menyudutkan agama Yahudi atau Islam. Jadi mari kita belajar. Yahudi percaya Allah menunjukkan dalam bentuk api di semak-semak belukar kepada umatnya Musa. Dan umat Islam percaya bahwa Allah yaitu Ka'bah adalah tempat suci yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan. Dalam batu Hajar Aswad itu percaya, dan umat Islam menyanjungnya. Dan tetapi kenapa Allah sendiri yang turun menjadi manusia, menjelma? Mengapa kita tidak percaya? Padahal kata Allah tiada. Nah, begitulah kalau umat Islam percaya kepada Hajar Aswad gitu loh. Kepada Hajar Aswad, padahal itu tempat yang disucikan, kan begitu. Artinya percaya kepada Ka'bah atau Bait Allah gitu loh. Itu adalah Baitullah, itu adalah sebuah tempat yang disucikan, itu tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tempat yang disucikan gitu loh. Nah, Mas Malik ini lagi-lagi mengatakan, kenapa ketika Allah itu turun Anda tidak percaya? Nah, sebenarnya begini ya. Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya itu jelmaan Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Tidak pernah gitu loh. Lalu Mas Holik ini percaya kepada ajaran siapa? Yesus sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu tidak pernah gitu. Apalagi mau mengaku jelmaan Tuhan. Tidak pernah gitu. Nah, semua yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan itu hanya sebuah klaim orang lain gitu. Ibarat gini aja ya, ada seseorang percaya kepada Hanuman gitu. Hanuman itu Tuhan gitu loh umpamanya. Nah, seperti itulah klaimnya. Oh, Hanuman itu Tuhan. Padahal Hanuman sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan gitu. Tetapi ada orang yang mengklaim bahwa Hanuman itu Hanuman itu adalah Tuhan gitu. Kenapa? Karena monyet, Hanuman ini kan monyet. Karena monyet ini mampu memindahkan gunung. Mana ada monyet yang mampu memindahkan gunung kecuali jelmaan, kalau bukan jelmaan Tuhan. Nah, seperti itulah klaim-klaim seperti itulah yang dipercaya oleh Mas Holik ini gitu loh.
Padahal Hanuman sendiri tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Sama Yesus juga tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah gitu. Nah, Mas Holik ini mengklaim Yesus ini Tuhan gitu loh. Sama persis Mas Holik ini mengklaim Hanuman sebagai Tuhan gitu loh. Ini perbandingan keyakinan. Bukan saya melecehkan atau apa. Ini cuma sebagai perbandingan. Sama keyakinan seperti itu. Karena orang yang menuhankan Yesus itu hanya sebuah klaim. Bukan Yesus itu sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Bukan. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Yuk, Nek, lanjut. Mustahil bagiku. Jadilah. Jadi mustahil bagi Allah. Apalagi Tuhan turun menjadi manusia. Kun fayakun ya, Mas. Semua terjadi. Tuhan itu berkuasa, Maha Agung. Makanya di Al-Quran dikatakan kami. Di Al-Quran itu saya setiap habis sholat saya mengaji, saudara. Mengaji. Di situ Allah berfirman di dalam Al-Quran Allah berfirman, lalu roh kami dikatakan, lalu kami mengutus roh kami, lalu roh kami menjelma menjadi manusia yang sempurna. Hingga saudara, bagi saudara harus buka itu. Siapa itu? Itu bukan menjadi Jibril. Tidak mungkin roh kami menjadi Jibril. Roh kami menjelma menjadi manusia. Nah, di sini sebenarnya ruh yang disebut dengan Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Lagi-lagi si Holik ini adalah kebodohan. Padahal di dalam Islam yang disebut dengan Ruhul Kudus yang datang kepada Maria itu yang menjadi manusia itu adalah malaikat gitu. Malaikat ini datang kemudian agar Siti Maryam ini tidak takut, maka malaikat ini berubah menjadi manusia gitu. Ini bukan Tuhan gitu loh yang berubah ini, malaikat yang Tuhan utus gitu loh. Disebut dengan Ruhul Kudus atau disebut dengan malaikat Jibril gitu. Ruhul Kudus ini adalah sebuah malaikat Jibril. Nah, sebenarnya di dalam Bible itu sendiri ada gambaran gitu loh. Ada gambaran sebenarnya, cuman berhubung Mas Holik ini tidak paham, bodoh, maka dia itu tidak paham. Contoh gini, ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan gitu. Yesus ini berada di sungai. Ruh Kudus ini melayang di awang-awang berubah jadi merpati, dan Bapa itu di sorga, kan begitu. Nah, ini sebenarnya ini adalah kalau kita analisa, kalau saya lihat ini Yesus ini sebagai utusan, terus kemudian Ruhul Kudus ini sebagai penyampai kepada Yesus. Artinya Ruhul Kudus ini adalah malaikat, terus kemudian Bapa ini yang disebut dengan Tuhan oleh oleh Yesus ini. Sebenarnya begitu gitu. Artinya dia itu bukan benar-benar satu. Nah, ketika dikatakan satu, ini menunjukkan sebuah kedekatan sebenarnya, bukan benar-benar satu pribadi, bukan. Tetapi menunjukkan hubungan yang sangat dekat, maka dikatakan Bapa dan Anak. Itu seperti itu gitu. Nah, ketika Ruhul Kudus di dalam Islam yang disebut dengan malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada seorang utusan. Nah, Ruhul Kudus ini ketika malaikat Jibril atau Ruhul Kudus ini bertugas menyampaikan, tugasnya ini hanya menyampaikan wahyu gitu loh, kepada para utusan yang Allah pilih gitu loh. Allah ini menugaskan malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada utusan tersebut, dan kemudian utusan itu sudah menyampaikan kepada masyarakat umum gitu loh. Nah, seperti itulah gitu loh. Nah, ketika hal-hal seperti itu Mas Holik ini tidak paham, dikira Ruhul Kudus segala macam itu Tuhan semua, dipukul rata gitu loh. Maka disitulah amburadulnya Mas Holik ini gitu loh. Nah, ketika misalkan Tuhan dicampur adukkan dengan
manusia atau ciptaan dengan pencipta sudah dicampur aduk, maka di sini adalah sebuah kegagalan Mas Kholik ini gitu. Jadi apapun kalau ketika sang pencipta dicampur aduk dengan ciptaannya, maka dia sudah rancu dan sudah sesat dan menyesatkan. Ini Mas Kholik ini saya kira gak paham tentang Islam sama sekali gitu. Yuk naik lanjut. Atau menjadi binatang atau menjadi batu roh anak. Di situ Allah berfirman, "Lah kami mengutus roh kami." Lah kami itu dikatakan kami kan Tuhan. Tidak mungkin Jibril, tidak mungkin atau penghuni surga, itu Tuhan sendiri berkata. Lalu kami mengutus roh kami dan roh kami itu menjadi manusia yang sempurna. Itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang berkuasa mengutus rohnya adalah roh diri Allah. Apa yang dalam diri Allah itu tetap Allah. Apa yang dalam diri Tuhan itu adalah Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa, saudara. Makanya kita... Nah, kalimatnya juga sebenarnya dalam segi bahasa juga salah. Ketika misalkan gini ya, Tuhan mengutus dirinya sendiri kepada manusia, ini sebenarnya kalimat yang salah gitu. Artinya kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri, ini sebenarnya tidak pantas gitu. Tidak pantas kalimat seperti ini. Ini kesalahan dalam tata bahasa. Seharusnya Tuhan mengunjungi gitu loh, bukan mengutus. Kalau mengutus itu ada orang yang diutus gitu loh. Makanya disebut dengan seorang utusan. Contoh, Hasan diutus oleh Bapak Presiden Jokowi. Jangan mengira ketika saya menyampaikan misalkan, wahai rakyatku, saya sebagai Presiden Republik Indonesia ingin benar-benar membahagiakan rakyat. Kan begitu. Nah, ucapan yang saya ucapkan ini bukan berarti saya presiden loh ya. Tetapi saya hanya menyampaikan titah dari seorang presiden kepada rakyat gitu. Nah, orang menjadi manusia, maka intinya manusia ini adalah ciptaan gitu loh. Nah, ketika firman menjadi kitab suci, maka kitab suci juga ciptaan gitu loh. Kitab sucinya, contohnya seorang utusan. Contoh, Hasan diutus oleh Bapak Presiden Jokowi. Jangan mengira ketika saya menyampaikan misalkan, wahai rakyatku, saya sebagai Presiden Republik Indonesia ingin benar-benar membahagiakan rakyat. Kan begitu. Nah, ucapan yang saya ucapkan ini bukan berarti saya presiden loh ya. Tetapi saya hanya menyampaikan titah dari seorang presiden kepada rakyat gitu. Nah, orang bodoh akan mengatakan, "Oh, Hasan itu sekarang presiden." Karena Hasan mengatakan, "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia." Mengatakan begitu berarti Hasan presiden. Nah, itulah kebodohan orang yang menanggapi. Padahal saya hanya messenger. Saya ini hanya penyampai pesan Bapak Jokowi gitu, Bapak Presiden gitu. Nah, seperti itulah. Nah, ketika Yesus ini sebagai penyampai, sebagai messenger, maka jangan mengira Yesus ini Tuhan. Walaupun apapun yang dikatakan Yesus itu adalah dari Tuhan gitu. Yesus ini artinya punya Tuhan. Kemudian Tuhan ini disampaikan kepada Yesus, berfirman kepada Yesus, dan kemudian Yesus menyampaikan kepada masyarakat. Hanya orang bodoh yang mengatakan messenger atau utusan itu sebagai Tuhan itu sendiri gitu loh. Karena tidak paham dengan kalimat seperti itu gitu loh. Yuk naik lanjut. Harus benar-benar sungguh-sungguh percaya Yesus yang adalah jalan kebenaran. Kita harus memang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, kita harus sungguh-sungguh. Bukan hanya percaya, tetapi mengikuti jejaknya. Sebab Yesus berkata, "Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan lenyap." Yesus
Firman. Yesus firman. Yesus adalah kalimat. Yesus adalah kalimat Tuhan. Nah, katanya begini, kan Yesus itu kan kata firman katanya. Firman yang menjelma menjadi manusia, kan begitu. Nah, ketika perkataan disebut kitab suci juga firman loh ya. Kitab suci itu adalah firman yang menjadi kitab suci. Nah, kalau umat Kristen ini menuhankan firman yang menjadi manusia, maka seharusnya Mas Kholik ini juga menuhankan kitab suci gitu, karena firman menjadi kitab suci gitu. Nah, ketika ada kalimat menjadi manusia, firman menjadi manusia, maka intinya manusia ini adalah ciptaan gitu loh. Nah, ketika firman menjadi kitab suci, maka kitab suci juga ciptaan gitu loh. Kitab sucinya, contohnya kertasnya tersusun dari kertas. Kertas ini juga ciptaan gitu loh. Juga tulisannya ini ciptaan, maka disebut dengan setelah berisi firman Allah yang ditulis, maka disebut dengan kitab suci gitu. Maka ketika firman menjadi kitab suci, jangan pernah menuhankan kitab suci. Ketika firman menjadi manusia, maka jangan pernah menuhankan manusianya itu. Maka itu tersesat kalau menuhankan manusianya. Begitu juga Yesus. Jangan pernah menuhankan Yesus. Kalau Yesus itu berasal dari firman gitu. Yuk lanjut, Nek. Kalimat Allah yang menjadi manusia, nuzul turun dari langit menjadi manusia. Tetapi manusia tidak mempercayainya, tetapi menikamnya dan memusuhinya. Manusia memusuhi. Nah ini, mengikut Yesus, memang kita akan dimusuhi. Sebab Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dibenci oleh dunia. Tetapi yang dibenci aku, kata Yesus, baru kamu. Sebab aku bukan berasal dari bumi, tetapi aku berasal surga dari atas. Dan barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dibenci oleh dunia. Nah, Yesus berasal dari surga katanya. Tetapi faktanya itu berproses. Berproses yaitu dari rahim Maria gitu loh. Yesus ini keluar berojo atau lahir dari rahim Maria. Semua prosesnya sama. Semua manusia dari rahim seorang perempuan gitu loh. Kecuali Adam gitu loh. Nah, begini ya. Kalau misalkan Yesus dikatakan dari sorga, berarti yang lain juga dari sorga gitu. Karena prosesnya sama gitu. Proses kelahirannya ke dunia ini sama gitu. Dikandung di dalam, terus kemudian lahir, disusui agar supaya Yesus mendapat asupan gizi, disusui agar supaya tambah besar dan seterusnya. Itu prosesnya sama gitu loh. Kenapa hanya Yesus yang dituhankan gitu loh? Kalau dikatakan itu dari sorga, semua orang dari sorga gitu loh. Semua manusia ini memang dari sorga. Kalau memang dikatakan dari sorga, faktanya begitu, faktanya. Nah, lagian gini ya, sorga itu kan sebuah ciptaan Tuhan. Kalau Yesus dari surga, berarti Yesus ini ciptaan juga. Segala sesuatu yang keluar dari ciptaan, itu ciptaan gitu. Surga ini adalah ciptaan. Yesus datang dari surga, maka Yesus ini adalah ciptaan Tuhan juga gitu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan surga untuk manusia gitu. Bukan Tuhan berada di surga. Bukan Tuhan itu duduk atau di surga, tidak. Karena Tuhan menciptakan surga, dan segala sesuatu yang ada di surga itu adalah ciptaan gitu. Jika Yesus dari surga, maka Yesus adalah ciptaan juga, dan setiap ciptaan tidak pantas dianggap sebagai Tuhan gitu. Yuk naik lanjut. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, sebab di dalam dirimu ada roh kebenaran. Di dalam diri kita ada Yesus yang menyertai hidup kita. Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah penyelamat, Dia yang adalah Imam Mahdi. Nah, Yesus pun berkata, Yesus tidak pernah mengatakan percaya aku sebagai Tuhan. Tidak pernah berkata seperti itu. Barang siapa yang percaya kepadaku gitu.
Nah, di sini bukan percaya sebagai Tuhan, tetapi percaya sebagai apa yang Yesus katakan. Contoh, Yesus mengatakan, aku hanya utusan. Aku adalah utusan, gitu. Itu pengakuan Yesus. Nah, harus percaya sebagai utusan, jangan berlebihan, jangan menambahkan, jangan berlebihan, jangan melebih-lebihkan dari situ. Nah, ketika percaya sebagai Tuhan, maka itu melebihi, melampaui batas adalah berlebihan, karena Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, umat Islamlah yang percaya Yesus sebagai utusan, Nabi Isa sebagai utusan, itu hanya umat Islam gitu. Umat Islam ini percaya Nabi Isa, percaya Yesus sesuai apa yang Yesus katakan. Contoh, Yesus mengatakan hanya utusan, maka umat Islam percaya kepada Yesus hanya sebagai utusan gitu loh. Itu saja sebenarnya. Umat Islam inilah sebenarnya yang dimaksud Yesus akan diselamatkan, percaya kepada Yesus. Nah, kalau si Kholik ini kan tidak percaya, pengakuannya itu aja yang percaya kepada Yesus, padahal bukan ajaran Yesus yang dia percaya gitu. Contoh, Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi Mas Kholik ini percaya sebagai Tuhan. Ini kan sudah menyimpang sebenarnya. Ini adalah Mas Kholik ini cuma mengikuti klaim orang lain yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Maka ajaran yang diyakini oleh Mas Kholik ini adalah ajaran orang lain, ajaran manusia gitu. Maka Yesus berkata, sungguh bodoh dan tolol umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Karena apa? Karena yang Mas Kholik ini yakini adalah klaim orang lain gitu loh, bukan ajaran Yesus gitu loh. Bukan ajaran Yesus gitu loh, tetapi ajaran manusia yang mengklaim Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Ini yang perlu Mas Kholik pelajari lagi gitu loh, di dalam kekristenannya gitu loh. Yuk naik lanjut. Dia yang adalah hakim yang akan turun mengadili manusia yang hidup dan yang mati. Bagi saya, saudara, yang dulu saya belum mengenal Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Akhirnya aku dapat mengucapkan Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah kami yang menjadi manusia. Allah kami yang menjadi manusia. Jangan main-main, saudara. Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia katanya. Ini sudah menyimpang itu. Dengan perkataan seperti ini, maka bumi dan langit ini seakan-akan pecah, hancur, akan ambruk gitu. Karena perkataan yang hal-hal perkataan seperti itu gitu. Allah itu tidak akan pernah berubah. Allah itu adalah Maha Kuasa, Maha Abadi dan seterusnya. Tidak, Allah ini tidak akan, Tuhan ini tidak akan pernah berubah, baik wujud ataupun sifatnya gitu. Abadi, kekal gitu. Nah, segala sesuatu yang berubah itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Nah, ketika ada mengatakan, Mas Kholik ini mengatakan, wah Tuhan menjelma menjadi manusia, ini hanya klaim orang lain, klaim. Dan ternyata si Mas Kholik ini mengikuti sebuah klaim orang lain tersebut. Ini bukan ajaran para nabi, ini juga bukan ajaran Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yaitu orang lain gitu loh. Orang lain yang mengklaim Yesus ini Tuhan. Maka Mas Kholik ini mengikuti klaim orang lain tersebut. Maka ajaran yang Mas Kholik ikuti adalah ajaran orang, ajaran manusia, bukan ajaran Yesus. Yuk, next lanjut. Memang ketika kita mengikuti Yesus, kita akan dibenci. Sebab Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, maka musuhmu adalah keluargamu. Keluargamu, benar. Nah, barang siapa yang mengikuti aku, katanya, di musuhmu adalah keluarga. Ya memang benar. Sedangkan Mas Kholik ini tidak pernah mengikuti ajaran Yesus. Contoh, Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Mas Kholik mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ini pembangkangan terhadap Yesus. Gitu. Pembangkangan terhadap ajaran-ajaran Yesus. Gitu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu, tetapi Mas Kholik meyakini Yesus sebagai Tuhan. Ini membangkang terhadap Yesus itu sendiri.
Yesus mengaku dengan polos mengaku sebagai utusan Tuhan, tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya kalau Yesus mengatakan hanya utusan, seharusnya Mas Khalid ini percaya Yesus itu hanya utusan, gitu aja. Tidak melebihkan gitu. Nah, inilah kesesatan Mas Khalid gitu. Tidak pernah menguji roh yang datang kepada Mas Khalid, sehingga apa, iblis menyesatkan Mas Khalid ini. Begitulah. Cukup sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ini sebagai perbandingan bahwa murtadin odong-odong ini gitu loh, bahwa dia itu mengaku muslim yang taat, mengaku pokoknya mengaku Islam yang tetapi faktanya dia itu tidak dalam membaca sekelumit Al-Fatihah aja dia itu sudah salah gitu. Satu pertama. Yang kedua, dia itu mengatakan surat Al-Falaq kepada Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dikatakan dalam surat Al-Falaq katanya. Padahal ini sebenarnya adalah surat Al-Ikhlas gitu. Bukan surat Al-Falaq, tetapi Mas Khalid ini mengatakan surat Al-Falaq. Ini adalah menunjukkan bahwa Mas Khalid ini adalah palsu gitu. Orang ini adalah palsu gitu. Abal-abal. Bisa jadi Mas Khalid ini ada Kristen tulen gitu. Kalau memang Mas Khalid ini memang dari Islam awalnya dan kemudian menjadi murtad, maka saya yakin Mas Khalid ini adalah orang Islam yang sangat bodoh gitu. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah aja salah gitu. Sekelumit aja sudah salah gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan perbandingan bagi kita bahwa Mas Khalid ini atau kesaksian-kesaksian yang ada di YouTube atau di channel-channel yang lain, maka itu semuanya setelah saya lihat ternyata abal-abal semua, hanya odong-odong saja gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.